Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Raditya Zaki Nugroho sebagai host dari perwakilan kelompok 5 akan menampilkan sebuah video bagaimana keseruan kita untuk menangani mitigasi bencana abrasi pantai. Nah, berikut ini adalah videonya. Selamat menyaksikan. Tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Nah, begitulah keseruan dari apa yang dapat kami tampilkan, yakni bagaimana kami mencegah abrasi pantai melalui penanaman dengan pohon mangrove. Nah, untuk selanjutnya akan kami lanjutkan untuk menampilkan apa yang sudah kami presentasikan melalui produk geografi kami. Nah, namun sebelum itu izinkan saya Raditya Zaki Nugroho sebagai host perwakilan dari kelompok 5 untuk mengundurkan diri. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sekian dari apa yang bisa saya tampilkan. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hutan mangrove untuk mitigasi abrasi pantai. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Aditya Timotius Octavianto Putra dari absen 1. Dan saya Ida Marvelia dari absen 11. Saya Dinda Amelia dari absen 7. Dan saya Raditya Zaki Nugroho dari nomor absen 26. Saya Nuristi Muhammad Ramadhani, absen 25. Iya, Saya absen 9. langsung praktek dulu aja, Pak. Oke. Ayo. Dapat dipraktekkan dulu. Nah, bisa sambil dijelaskan dan apa itu abrasi dan penyebabnya. Jadi abrasi pantai adalah proses pengikisan pengawasan pantai oleh gelombang laut, arus, pasang surut, dan terkadang badai. Penyebabnya antara lain gelombang-gelombang dan arus laut yang kuat, termasuk gelombang badai yang secara terus-menerus menghantam pantai. Aktivitas manusia, reklamasi, tambahan pasir pantai, pembangunan yang mengubah garis pantai. 3. Perubahan iklim dan kenaikan muka air laut yang memperparah gelombang dan inundasi. Contoh nyata, gelombang di pantai Sendang Biru, Malang yang abrasinya semakin lebar karena sedikit mangrove yang terbusa. Di Amurang, Sulawesi Utara, abrasi disebabkan oleh kombinasi arus pasang dan bentuk teluk yang memperkuat gelombang. Dampak abrasi.
Baik itu Nanita. Oke baik. Sebagaimana kita tahu yakni abrasi merupakan pengikisan daratan atau pantai oleh gelombang laut, arus pasang surut dan terkadang dengan badai. Nah, untuk mangrove di sini kami berharap agar berkurangnya dampak dari pengikisan pantai tersebut. Kita paling mempraktekkan apabila terdapat gelombang dari air laut namun tertarik oleh pohon-pohon. Kita coba memasak. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pengikisan pantainya lebih sedikit dan hanya terjadi di pinggir-pinggirnya saja. Apabila tidak ada mangrove yang akan menyaring air laut tersebut, mungkin dapat terjadi abrasi yang lebih besar daripada tidak ada mangrove-nya. Boleh silakan Dan. Ini kalau nggak ada pohon mangrove-nya, pengikisan tanah di air pantai semakin besar dan banyak tanah yang terkikis oleh air. Ya, lanjut kita dampak. Yang selanjutnya ada dampak abrasi, yaitu satu, kehilangan daratan pantai, lahan pemukiman, pertanian, dan wisata bisa terkikis dan hilang. Dan yang kedua ada risiko rusaknya infrastruktur pantai, jalan, bangunan, fasilitas umum bisa kena. Dan yang ketiga ada ekosistem terganggu, habitat mangrove, ikan, biota laut lain bisa hilang. Selanjutnya ada ekonomi masyarakat pantai itu. Nelayan, pariwisata juga bisa terdampak. Dan yang terakhir ada sosial, pemindahan penduduk, kenaikan biaya pemulihan pantai. Ya. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas bagaimana mangrove ini mensuplasi. Lekat mangrove yang rapat dan padat membantu meredam energi gelombang. Studi kemampuan mangrove dalam menjaga laut pantai menemukan akar mangrove memiliki efek perdamaian terbesar dibanding serasa dan sedimentasi. Mangrove menangkap sedimen, tanah, atau lumpur dari arus laut, membantu menambah daratan di depan pantai sehingga garis pantai bisa lebih stabil atau bahkan meluas sedikit. Struktur mangrove di akarnya ini memperlambat kecepatan gelombang dan mengurangi daya hantamnya kepada garis pantai. Selain itu, mangrove juga membantu menyerap sebagian energi badai dan angin laut serta berguna dalam proteksi terhadap banjir laut. Nah, namun terdapat beberapa solusi lain yakni seperti memelihara terumbu karang juga dapat menyegah abrasi karena memiliki fungsi untuk memecah gelombang air laut. Nah, untuk yang nomor 2 yakni kita harus tegas dan melarang penambangan pasir melalui peraturan pemerintah yang sebagaimana diatur dalam undang-undang berikut. Nomor 1 seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat 1 huruf A, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2022, dengan pasal 9 ayat 1, ekspor pasir laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum setelah mendapatkan persetujuan ekspor dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan pasal 98 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit rupiah 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, hal tersebut kami kutip dari detik.com dan ChatGPT serta untuk googling kami mengutip dari website BPK RI. Berikutnya akan dilanjutkan dengan dampak positif dan negatif mangrove. Nanti ada dampak positif dan negatif mangrove. Dampak positifnya yang pertama melindungi pantai, mencegah abrasi dan erosi. Selanjutnya, menstabilkan sedimen dan menjaga tanah pantai. Lalu menambah
keanekaragaman hayati habitat biota laut dan darat. Nah, itu menyerap karbon dan acidifikasi gas iklim. Pembentukan sosial ekonomi atau wisata, hasil hutan dan kayu, perlindungan infrastruktur, itu maksudnya dampak negatif atau tantangan. Butuh pemeliharaan dan ditanam tapi tidak dirawat, bisa mati atau tidak efektif. Jika salah memilih jenis makhluk atau mengganti dapat bertambah. Ini genangan tinggi, salinitas ekstrim, bisa lambat pertumbuhannya sehingga efeknya tidak langsung terlihat. Kondisi penggunaan lahan, misalnya masyarakat ingin tambak, pembangunan. Kadang biaya awal bertambahan, pengolahan genetik dari 20 sampai dengan jumlah panjang. Selanjutnya hubungan dengan konsep geografi. Yang pertama konsep lokasi. Mangrove tumbuh di lokasi pesisir khusus seperti pantai landai, muara sungai, area dengan sedimen tinggi. Lokasi sangat menentukan seberapa efektif mangrove dalam mitigasi abrasi. Selanjutnya konsep morfologi, bentuk pantai, landai, terjal, kemiringan lahan, jenis substrat pantai semua mempengaruhi seberapa cepat abrasi terjadi dan bagaimana mangrove bisa beradaptasi. Ketiga, prinsip interrelasi, ada hubungan antara gelombang laut, hidrosfer, vegetasi mangrove, biosfer, dan aktivitas manusia antroposfer. Efek abrasi dipengaruhi interaksi ketiganya. Dan terakhir, pendekatan ekologi atau wilayah. Pendekatan ekologi melihat bagaimana komponen alam dan manusia saling berinteraksi kompleks. Wilayahnya bisa melihat fenomena abrasi mangrove, penggunaan lahan, komunitas pesisir sebagai satu sistem. Yang selanjutnya kita berarti serta pakai pengaruh dan menyerap karbon dioksida. Mangrove menyimpan karbon dengan jumlah besar dan menjadi salah satu solusi alami dalam menghadapi perubahan iklim yang dikatakan oleh Dr. Insinyur Khairul Patonan STNT, Ketua Departemen dan Kelautan Universitas Hasanuddin. Jurnal Spasies Perencanaan Wilayah dan Kota. Analisis pengaruh bencana abrasi terhadap area pesisir pantai Iok, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Golaa, Mongodo Timur. Abstrak. Abrasi adalah suatu proses pengikisan atau penyusutan daratan akibat aktivitas arus, gelombang, dan pasang surut pantai Iok. Sudah mulai terjadi abrasi. Terjadinya abrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat permukiman di wilayah pesisir pantai terganggu dan masyarakat pun ada dalam keadaan terancam, salah satunya dengan adanya penggalian pasir secara ilegal yang terus terjadi sampai sekarang. Sehingga sampai sekarang masih ada ancaman terjadinya abrasi di pantai Iok Bali. Kasus ini perlu dilihat apa saja yang menjadi pengaruh dari bencana abrasi ini. Apabila tidak ada upaya konkret, maka kerugian yang ditimbulkan dari bencana abrasi ini akan semakin meningkat. Oke, dan yang terakhir ada kesimpulan dan harapan. Berdasarkan kajian geografi, hukum, dan lingkungan, jelas bahwa abrasi pantai bukanlah sekadar fenomena alamiah, tetapi juga akibat langsung dari ulah manusia, terutama praktik penambangan pasir laut yang tidak terkendali. 1. Secara ilmiah, abrasi terjadi karena hilangnya penahan alami, sediman dan ekosistem mangrove yang berfungsi menahan energi gelombang laut. Tanpa perlindungan ini, daratan pantai akan terus terkikis dan menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, serta ekologi. Dan yang kedua, secara ekologis, mangrove terbukti mampu meredam 50-60% energi gelombang sebelum mencapai daratan. Dengan kata lain, menebang atau mengganti mangrove sama saja membuka pintu bencana bagi masyarakat pesisir. Dan yang terakhir ada harapan. Mari kita belajar dari kerusakan yang sudah terjadi
Jangan merusak ekosistem laut, tetapi menanam harapan melalui mangrove. Dengan melestarikan mangrove, kita tidak hanya menyelamatkan garis pantai, tetapi juga menyelamatkan masa depan generasi mendatang. Kami dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah ucapan dan perbuatan. Atas nama kelompok 5, saya Raditya Dadi Nugroho mengucapkan terima kasih dan salam Om Santi, Santi, Santi Om, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, 11 menit. Oke. Terima kasih. Bapak kita sudah membuktikan abadi. Di sini ada penahannya mangrove. Kalian simulasikan dengan adanya pasir, sama tanah, sama air, itu menunjukkan bahwa adanya kekuatan. Terus teori-teorinya juga cukup lengkap. Oke. Terima kasih atas sajiannya. Salam. Setelah ini ditutup ya. Oke, baik. Kami dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah ucapan dan perbuatan. Atas nama kelompok, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.